Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan gradien persamaan garis lurus. Apa sih itu gradien? Gradien itu adalah sebuah kemiringan. Jadi yang namanya garis lurus itu punya yang namanya gradien. Itu ya gradien, kemiringan. Gitu. Nah, sebelum kita menentukan gradien persamaan garis lurus, kita harus mengetahui dulu 3 informasi, gitu ya. Nah, informasi yang pertama itu nanti jika diketahui perubahan nilai X dan Y, gitu. Jadi misalkan ada sebuah garis nih, garis lurus AB, garis lurus AB. Garis lurus AB ini berada di bidang kartesius. Itu kita anggap ini bidang kartesiusnya. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, sumbu X ini yang mendatar ini adalah disebut itu adalah delta delta X. Kemudian yang tegak adalah delta Y, gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan gradien itu adalah M. M itu simbol dari atau notasi dari gradien. Jadi M sama dengan perubahan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, gitu ya. Atau bisa juga ditulis M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X, gitu ya. Oke, kita kasih kotak dulu nih. Nah, setelah sampai sini perlu diperhatikan juga bahwa kalau misalkan jika diketahui perubahan nilai X dan nilai Y-nya, kita harus menentukan arahnya, gitu ya, arahnya. Jadi kalau misalkan arahnya itu dari A ke B, nanti akan berbeda dari B ke A. Tapi nilai gradiennya tetap sama sebenarnya, gitu ya. Hanya saja arahnya aja yang berbeda. Misalkan yang pertama nih, dari A ke B, itu dari A ke B. Maka kan dia naik ya, seperti naik ya. Nah, naik ya. Dari A ke B dia naik. Kemudian kita lihat nih si delta X-nya, dia arahnya ke kanan atau ke kiri untuk menuju ke titik B, gitu ya. Ternyata dia arahnya kemana? Ke kanan, gitu ya, ke kanan. Maka nanti nilai delta X-nya adalah positif, gitu. Jadi ditulis aja di sini ya. Jadi kalau misalkan delta X-nya itu ke kanan, maka nilainya dia positif. Gitu ya. Atau nanti kita satukan lagi dengan yang delta Y-nya, gitu ya. Nah, untuk delta Y, dia arahnya kemana nih dari titik sini berarti? Kan dari titik A ke titik ini, dia ke kanan. Dari titik sini ke titik B, arahnya apa? Ke atas, gitu ya. Ke atas, gitu. Maka, jika nanti delta X ke kanan dan delta Y-nya itu ke atas, maka nanti nilai delta X dan nilai delta Y itu sama-sama positif. Sebaliknya, gitu ya, jika nanti delta X-nya itu ke kiri, gitu ya, dan delta Y-nya itu ke bawah, maka nanti si nilai delta X dan nilai delta Y-nya itu negatif, gitu ya. Jadi harus dipahami, gitu ya. Nah, kalau misalkan ke kiri berarti dari B ke A nih. Dari B ke A dia kan jadi turun. Dari B ke A dia jadi turun kan ya. Oke. Dia turun kan seperti ini kan, dia turun. Nah, gitu dia turun. B ke A itu jadi turun, kemudian dari B ke sini, ke titik ini dia turun juga. Nah, turun jadi delta Y-nya dia ke bawah, ya, ke bawah. Maka nanti nilai delta Y-nya jadi negatif. Kemudian delta X-nya dari sini ke sini, ke titik A, dia menuju ke kiri kan, arahnya ke kiri. Maka nanti delta X-nya pun akan negatif, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Jika diketahui dua titik yang dilalui. Jadi titiknya udah diketahui. Ini kan gak diketahui ya titiknya. Hanya diketahui delta X dan delta Y-nya. Ya. Nah, kalau ini udah diketahui titiknya, titik koordinatnya nih. Jadi titik A itu diketahui X1, Y1. Kemudian titik B Y2, Y2. Maka nanti cara untuk menentukan gradiennya itu sama dengan M sama dengan
delta, sorry bukan delta ya, Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Jadi ini tinggal dimasukin aja nih nilai-nilai ininya ya, nilai-nilai X1, Y1, X2, Y2-nya ke persamaan ini gitu ya. Jadi nanti akan diketahui, akan ditemukan nilai gradiennya. Kita kasih kotak lagi. Oke, seperti itu. Karena yang ketiga, itu jika diketahui persamaan garisnya. Jadi persamaan garis di persamaan garis lurus itu ada dua. Pertama, Y sama dengan MX plus C dan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang pertama, jika Y-nya itu, jika persamaannya itu Y sama dengan MX plus C, maka nanti nilai M-nya itu adalah, nah, koefisien dari variabel X-nya. Jadi kalau misalkan variabel X-nya di sini 2, berarti nilai M-nya adalah 2. Kalau misalkan di sini negatif 3/2, berarti negatif 3/2 gitu ya. Yang penting di sini, nah ada X-nya. Dia berpasangan dengan X, bukan dengan Y-nya gitu ya. Bukan dengan Y-nya, tapi dengan X-nya gitu. Oke, kita kasih kotak. Oke, sip. Sekarang yang terakhir, itu jika persamaan seperti ini AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka nanti cara menentukan gradiennya itu sama dengan M negatif A dibagi dengan B. Nah, koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari B, tapi tambah negatif gitu ya. Oke, gitu ya, gampang kan ya. Oke, kita kasih kotak dulu. Kasih kotak dulu ya. Sip, gitu. Nah, biar lebih paham nanti kita coba ke contoh soalnya. Oke, kita geser ke bawah ya. Nah, contoh soalnya nih, udah ada nih. Oke. Contoh soal yang pertama, diketahui ada garis AB ya. Garis AB seperti ini. Kemudian diketahui delta X dan delta Y-nya gitu ya. Tentukan gradien garis AB. Oke, ini delta X kan ya. Yang mendatar, ingat yang mendatar itu adalah delta X. Nah, delta X-nya itu sama dengan 3. Kalau yang tegak seperti ini, itu delta Y. Nah, berarti tinggal dibagi aja kan ya. M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Berapa nih delta X-nya? Delta Y-nya, delta Y-nya adalah 5 dan delta X-nya adalah 3. Gitu. Nah, kemudian kita cari arahnya. Arahnya dari A ke B nih, dari A ke B. Dia gimana nih? Dari A berarti ke sini dulu kan? Dia ke kiri ya. Ke kiri berarti dia negatif. Berarti ini negatif. Oke, gitu. Kemudian dari sini ke B. Berarti dia kemana? Ke atas ke bawah? Ke atas ya. Ke atas. Maka nanti hasilnya adalah negatif 5/3 gitu. Ya. Hasilnya seperti ini. Atau boleh di arahnya dulu, kemudian delta X dan delta Y-nya dimasukin ke sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Garis AB sama. Garis AB sama. Kemudian delta X-nya udah diketahui, ini delta X. Nah, ini delta X. Kemudian ini delta Y-nya ya. Delta Y-nya sama dengan 9. Oke, kita tentukan dulu nih arahnya nih. Dari A ke B katanya garis AB, bukan BA ya. Kalau BA nanti beda lagi. Gitu. AB. Nah, AB gitu ya. A ke B. Arahnya berarti dia A ke B itu ke bawah ya. Ke bawah. Dari sini ke sana ke sini. Ke titik ini. Gitu. Dia ke atas atau ke bawah? Delta Y-nya. Berarti ke bawah. Ya. Ini ke bawah. Berarti nilai delta Y-nya itu negatif. Kemudian dari sini ke B. Di sini ke B. Arahnya kemana? Kanan atau kiri? Ke kiri kan? Sama ya? Ke kiri ya? Maka nanti delta X-nya juga akan negatif. Sekarang kita coba masukin ke rumusnya. M sama dengan
Delta Y dibagi dengan delta X. Sama dengan berapa? Delta Y-nya berapa nih? 9. Karena dia ke bawah, maka kasih tanda negatif. Negatif 9. Dibagi dengan delta X. Delta X-nya berapa? 7. Dia arahnya kanan ke kiri. Ke kiri, kan? Jadi, tambahkan negatif. Jadi, negatif 9 dibagi dengan negatif 7. Hasilnya berapa? Negatifnya ketemu negatif. Habis jadi 9/7. Gitu. Gampang ya? Nah, apa sih bedanya? Kalau misalkan negatif dengan yang positif, sebenarnya sama aja gitu ya. Gradiennya tetap sama. Misalkan ini 9/7 dan negatif 9/7 gitu ya. Ini sebenarnya sama aja. Gradiennya tetap sama yaitu 9/7. Hanya saja yang membedakan itu adalah arahnya. Jadi bukan lebih besar lebih kecil ya. Ini bukan lebih besar lebih kecil. 9/7 itu lebih besar dari negatif 9/7, bukan. Tapi negatif di sini adalah menandakan arah dari si garisnya gitu ya. Arah dari kemiringannya gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi sama aja ya, mau itu negatif mau positif, dia gradiennya tetap sama. Hanya saja arahnya saja yang berbeda. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ada AB nih. AB gitu ya. Yang ditentukan adalah gradien AB-nya, gradien garis AB-nya gitu ya, yang ditanyakan ya. Ini kan berarti yang diketahuinya adalah 2 titik yang dilalui. Ini berarti rumusnya apa? Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan berapa nih? X2 dibagi dengan dikurangi dengan X1. Ini M-nya ya. M-nya sama dengan segini. Sekarang kita tentukan kita masukin aja A dan B-nya atau X1, X2, Y1, Y2-nya. Oke. Nah, untuk Y1-nya itu di sini kita lihat. A dulu atau B dulu? Ternyata dia A dulu kan. Nah, A udah A baru B. Maka X1-nya yang ini, yang di A, titik A. Ini X1, yang ini adalah Y2, Y1, sorry, Y1. Y1. Nah, untuk yang B, ini adalah X2-nya, ini adalah Y2-nya. Gitu ya, sekarang kita tinggal masukin aja nih ke rumus ini. Y2-nya berapa? 7. Oke, 7 dikurangi berapa? Y1. Y1-nya ini 5X ya, 5. Oke, 5. Dibagi dengan X2. X2-nya mana? Ini. 4. Dikurangi dengan X1. X1-nya berapa? 2. Oke, gitu gampang ya. Nah, kita hitung sekarang 5 kurangi 5 katanya ya. Allah Akbar. 7 kurangi 5. 2. Dibagi dengan berapa? 4 kurangi 2. 2. 2 bagi 2. 1. Ternyata gradiennya adalah 1. Gitu ya. Gampang kan? Oke. Sekarang yang nomor 4. Sebuah garis memiliki persamaan Y sama dengan negatif 5/7 X tambah dengan 3. Tentukan gradiennya. Nah, kita lihat dulu nih persamaan garisnya. Ini persamaan garis yang mana? Persamaan garisnya yang mana nih? Apakah yang Y sama dengan MS plus C atau AX plus BY plus C sama dengan 0? Yang mana coba? Iya, benar, yang Y sama dengan MX plus C. Jika nanti persamaan seperti ini, maka gradiennya adalah yang ininya gitu ya. Nah, yang berhimpitan dengan si atau koefisien dari apa? Dari X-nya, maka yang ini gradiennya. Nah, 5/7-nya, negatif 5/7. Jadi M-nya adalah sama dengan negatif 5/7. Gitu. Gampang kan ya? Oke, sekarang yang nomor 5, yang terakhir. Sebuah garis memiliki persamaan 2X dikurangi dengan 5Y ditambah 4 sama dengan 0. Oke, berarti ini persamaannya yang mana nih? Persamaannya yang mana? Yang Y sama dengan MX atau yang AX plus BY plus C sama dengan 0? Oke, yang mana coba? Iya, benar, yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka nanti rumusnya apa untuk mencari gradiennya? M sama dengan negatif A per B. Gitu ya. A-nya mana?
Nah, ini A. Nah, yang 2 ini adalah A-nya. A itu yang berhimpitan atau koefisien dari X. Kalau Y-nya mana? Yang ini. B-nya mana? Yang ini ya. Yang 5. Nah, B-nya yang 5. Gitu. Gampang kan? Oke, tinggal kita masukin nih ke rumusnya. Negatif A. Berarti negatif 2. Dibagi dengan berapa? B. B-nya negatif 5. Negatif 5. Ini ada negatif. Ketemu nih. Gitu ya. Maka jadi positif. Gitu. Jadi hasilnya adalah 2/5. Gitu. Gampang kan ya? Mencari atau menentukan gradien persamaan garis lurus. Oke, nanti kita lihat lagi di video selanjutnya.